Piala Dunia 2026, turnamen sepak bola terbesar dalam sejarah umat manusia. 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. 48 tim bertanding, miliaran pasang mata terpaku pada layar kaca. Di permukaan, ini adalah perayaan persatuan global, sebuah pesta olahraga bernilai miliaran dolar yang menjanjikan utopia sepak bola. Tapi, apa yang terjadi ketika lampu stadion dipadamkan? Ketika sorak-sorai penonton diredam oleh realitas yang mengerikan? Di balik kemegahan panggung hijau ini terdapat labirin konspirasi, eksploitasi hak asasi manusia, perang kartel, manipulasi ekonomi, hingga konflik geopolitik yang hampir membatalkan turnamen ini. Dunia mengira Qatar 2022 adalah puncak dari segala skandal sepak bola. Mereka salah. Selamat datang di sisi gelap Piala Dunia 2026. Kita mulai perjalanan kelam ini dari Meksiko. Estadio Azteca adalah tempat suci sepak bola. Tempat di mana Pele dan Diego Maradona mengukuhkan status mereka sebagai legenda dunia. Untuk menyambut tahun 2026, stadion ini mengalami renovasi besar-besaran agar memenuhi standar kemewahan FIFA. Namun di balik dinding beton yang diperbarui itu ada jeritan yang dibungkam. Pada Maret 2025, sebuah skandal besar pecah, namun nyaris tenggelam oleh mesin humas FIFA. Serikat Buruh Internasional, Building and Wood Workers International atau BWI secara resmi menuduh FIFA telah memblokir inspeksi keselamatan kerja di Estadio Azteca. Mengapa FIFA menghalangi pemeriksaan independen? Apa yang mereka sembunyikan? Investigasi jurnalisme dari surat kabar Italia, El Espresso, membongkar fakta yang mengerikan. Subkontraktor yang disewa untuk kejar tayang renovasi stadion ini memanfaatkan situasi kritis para pengungsi. Migran ilegal dari Haiti dan Venezuela dipekerjakan secara ilegal. Mereka tidak terdaftar dalam sistem jaminan sosial, bekerja dengan upah di bawah standar, tanpa alat pelindung diri yang layak, dan di bawah ancaman deportasi jika mereka berani mengeluh. Ini adalah deja vu dari tragedi Qatar 2022. Bedanya, kali ini terjadi di halaman belakang Amerika Utara. Manusia-manusia tak berwajah ini dipaksa membangun kemegahan industri sepak bola modern. Sementara, hak hidup mereka direduksi menjadi sekedar angka-angka efisiensi biaya. Jika di Mexico City masalahnya adalah perbudakan modern, maka di Guadalajara masalahnya adalah nyawa. Guadalajara ditunjuk sebagai salah satu kota penyelenggara pertandingan. Namun, hanya beberapa bulan sebelum sepak bola dimulai, tepatnya pada Februari 2026, sebuah peristiwa mengguncang fondasi keamanan turnamen ini. Pemimpin tertinggi kartel paling ditakuti di Meksiko, Jalisco New Generation Cartel, Nemesio Oseguera Carfantes alias El Mencho, tewas dalam operasi militer di Tapalpa. Kematian sang gembong tidak membawa perdamaian. Sebaliknya, hal itu memicu badai balasan. Anggota kartel meluncurkan serangan balasan masif di seluruh negara bagian Jalisco. Pembakaran massal, baku tembak di ruang publik, dan blokade jalanan bersenjata mengubah wilayah tersebut menjadi zona perang aktif. Publik panik, fans dari seluruh dunia ketakutan. Desakan untuk memindahkan laga dari Guadalajara menguat. Tapi, apa respon FIFA? The show must go on. Bisnis tidak boleh berhenti. FIFA menolak memindahkan satu pertandingan pun demi mengamankan miliaran dolar hak siar. Pemerintah Meksiko terpaksa mengambil langkah ekstrim, menerjunkan 100.000 tentara dan personel militer hanya untuk menjaga turnamen ini tetap berjalan. Pertanyaannya, apakah Piala Dunia ini sebuah pesta olahraga atau sebuah distopia militer di mana sepak bola dimainkan atas mojok senapan? Kita bergeser ke utara, ke Amerika Serikat. Sisi gelap Piala Dunia 2026 tidak hanya tertulis di atas semen Stadion Meksiko, tetapi juga tertulis dalam lembaran kebijakan geopolitik Washington yang agresif. Ketika AS memenangkan hak tuan rumah,
Mereka berjanji akan menjadi panggung yang inklusif, namun kenyataan politik berkata lain. Di bawah pemerintahan Donald Trump, kebijakan imigrasi diperketat secara ekstrim sejak akhir 2025. Hasilnya, kekacauan total bagi komunitas sepak bola global. Kebijakan travel ban yang ditetapkan Amerika Serikat secara langsung menghantam para penggemar dan delegasi dari negara-negara mayoritas Muslim dan Afrika. Supporter dari Haiti, Pantai Gading, Senegal, hingga Tunisia mendapati visa mereka ditolak atau dipaksa membayar deposit jaminan yang tidak masuk akal sebesar $15.000 Amerika Serikat hanya untuk masuk ke negara tersebut. Bahkan wasit elit internasional seperti Umar Abdul Qadir Artan dari Somalia yang dijadwalkan mengukir sejarah sebagai wasit pertama dari negaranya di Piala Dunia dilarang masuk ke Amerika Serikat. FIFA, badan yang mengklaim berada di atas politik, bertekuk lutut dan mencoret namanya dari daftar. Namun, puncak kegilaan geopolitik ini terjadi pada tahun 2026, ketika ketegangan militer terbuka pecah antara Amerika Serikat dan Iran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola modern, sebuah negara tuan rumah menyelenggarakan Piala Dunia saat mereka secara aktif berkonflik militer dengan salah satu negara peserta yang lolos kualifikasi, yaitu Iran. Skuad tim nasional Iran menghadapi situasi yang luar biasa intimidatif. Presiden Iran dilarang menghadiri drawing. Timnas Iran bahkan tidak diizinkan mendirikan pusat pelatihan atau menginap di wilayah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat secara tidak langsung mengusir mereka. Akibatnya, timnas Iran terpaksa bermarkas di Tijuana, Meksiko, tepat di seberang perbatasan, dan harus bolak-balik melintasi pos pemeriksaan ketat setiap kali jadwal pertandingan menuntut mereka bermain di wilayah Amerika Serikat. Iran sempat mengancam akan boikot dan meminta laga dipindahkan ke Meksiko. Namun, ancaman denda masif dari FIFA memaksa para pemain Iran bertanding di bawah tekanan mental yang luar biasa. Sepak bola telah sepenuhnya disandra oleh geopolitik. Mari kita bicara tentang uang. Karena pada akhirnya, bagi FIFA, sepak bola bukanlah tentang gairah supporter jelata. Sepak bola adalah tentang ekstraksi kekayaan maksimum. Dan di Piala Dunia 2026, keserakahan ini mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelompok supporter Football Supporters Eropa secara resmi menggugat FIFA ke Komisi Eropa atas tuduhan praktik monopoli penjualan tiket. Mengapa? Karena FIFA menerapkan sistem yang disebut dynamic pricing atau penentuan harga dinamis. Ini adalah model algoritma yang menaikkan harga tiket secara real time berdasarkan tingginya permintaan, tanpa adanya batas dan tanpa transparansi. Awalnya, tim pencalonan Amerika Utara menjanjikan tiket termurah akan dijual mulai dari $21 agar bisa diakses oleh masyarakat lokal. Faktanya, tiket termurah yang dilepas ke pasar melonjak menjadi minimal $60 Amerika Serikat untuk laga biasa. Dan untuk pertandingan final, tiket termurah yang tersedia secara resmi menyentuh angka tidak masuk akal, $6.000. Itu artinya 7 kali lipat lebih mahal dibanding final Piala Dunia Qatar 2022. Tidak berhenti di situ, FIFA memonopoli pasar resell atau penjualan kembali tiket dengan memotong biaya transaksi sebesar 15% dari pembeli dan 15% dari penjual. Skema serakah ini membuat otoritas hukum New York dan New Jersey meradang hingga mengeluarkan surat panggilan pengadilan terhadap FIFA atas dugaan penipuan konsumen. Piala Dunia kini telah resmi menjadi taman bermain eksekutif bagi kaum oligarki dan korporasi, mengusir supporter kelas pekerja yang merupakan detak jantung asli olahraga ini. Tapi dari semua skandal di dalam lapangan, ada satu inovasi yang paling memicu kemarahan fans, pemain, hingga badan sepak bola Eropa, UEFA. Komersialisasi berkedok keselamatan pemain, mandatory hydration breaks, atau jeda minum wajib. Di atas kertas, aturan ini tampak mulia, mengingat cuaca panas ekstrim di beberapa wilayah Amerika Utara. Pemain diberi waktu istirahat sejenak di tengah babak untuk menghidrasi tubuh mereka. Tapi apakah ini benar-benar demi kesehatan para atlet? Mari kita lihat angka di balik layar. Dengan memecah pertandingan 45 menit menjadi 2 bagian lewat jeda minum,
FIFA menciptakan ruang iklan televisi baru di tengah-tengah laga yang sedang berjalan. Estimasi keuntungan dari iklan tambahan ini di wilayah Amerika Serikat saja mencapai angka fantastis, 250 juta dolar. Kebohongan FIFA terbongkar secara memalukan dalam pertandingan antara Inggris melawan Kroasia di AT&T Stadium. Stadion tersebut adalah stadion tertutup yang dilengkapi dengan teknologi climate control atau AC berkekuatan penuh. Suhu dalam stadion sangat sejuk dan nyaman. Namun, wasit tetap meniup peluit untuk menghentikan pertandingan demi hydration break. Penonton di stadion mencemooh, menyadari bahwa mereka sedang dipaksa menonton jeda iklan yang berjalan. Kapten timnas Belanda, Virgil van Dijk, mengkritik keras kebijakan ini dengan menyatakan bahwa jeda harus dinilai berdasarkan kondisi real di lapangan, bukan paksaan komersial. Sementara manajer legendaris Uruguay, Marcelo Bielsa, melayangkan kritik tajam yang merangkum esensi dari masalah ini. Mengubah sepak bola menjadi 4 babak, bukan 2 babak, merusak konsepsi budaya tentang bagaimana sepak bola seharusnya dimainkan. Kebijakan ini tidak menambahkan apa-apa bagi sepak bola, melainkan merampas esensinya. Eduardo Galeano, seorang penulis legendaris asal Uruguay, pernah menulis dalam bukunya, "Sejarah sepak bola adalah perjalanan sedih dari keindahan menuju industri." Dan di tahun 2026, kata-kata itu terbukti dalam bentuknya yang paling ekstrim dan brutal. Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar turnamen olahraga. Ia adalah sebuah mesin kapitalisme raksasa yang tidak peduli pada darah buruh migran di Mexico City, tidak peduli pada ketakutan warga di Jalisco, mengabaikan diskriminasi visa di perbatasan AS, memeras kantong para supporter setia melalui permainan harga, dan merusak kesucian aturan permainan demi dolar dari iklan televisi. Kita akan tetap menonton pertandingannya, kita akan tetap merayakan gol-gol indah yang tercipta. Namun, setiap kali kita bersorak, ingatlah harga yang harus dibayar di balik layar untuk setiap detik hiburan tersebut. Sepak bola mungkin masih hidup di atas lapangan, tapi jiwanya telah lama mati di ruang sidang para petinggi FIFA.